Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai sejarah Muhammadiyah. Nah, sebenarnya untuk saat ini Muhammadiyah beranggotakan berapa sih, Pak? Baik, Muhammadiyah memang tidak menghitung persis ya, tapi dari proyeksi kami dengan sekolah dan sebagainya itu ya jumlah anggota Muhammadiyah sekitar 35 sampai 40 juta ya. Itu cukup banyak ya, Ya, Pak ya ya? cukup banyak ya. Itu di luar simpatisan ya. Ya. Mungkin ada organisasi lain yang lebih besar dari itu, monggo-monggo saja. Yang kedua, kita punya organisasi sampai ke tingkat kelompok di bawah kelurahan ya. Jadi kan di seluruh provinsi sudah ada di 34 provinsi. Di seluruh kabupaten sudah hampir semua kabupaten ada Muhammadiyah. Kemudian di kecamatan itu sekitar 70% ya, masih ada yang belum ada Muhammadiyahnya. Di pedesaan atau kelurahan itu ya posisinya sekitar 50%-an. Kita akan terus gitu ya. Tapi yang bersebaran di kelompok komunitas-komunitas itu tidak terhitung, karena misalkan di Papua biarpun Muslim minoritas, tetapi Muhammadiyah bisa hadir bersama masyarakat di membangun kelompok-kelompok komunitas misalkan. Kemudian untuk sekolah dasar menengah itu sekitar ya 7.000 lebih ya, sekitar 7.000. Ada angka yang sedang menghitung sekitar 10 ribuan ya. Ada 23 ribuan taman kanak-kanak dan PAUD yang dikelola oleh Aisyah. Ya. Bahkan Aisyah karena organisasi otonom khusus juga punya 16 perguruan tinggi. Di samping juga punya rumah sakit. Kita punya sekitar 557 rumah sakit, poliklinik, dan balai-balai kesehatan. Ya. Yang rumah sakit ada 166 rumah sakit. Kemudian kita punya 176 perguruan tinggi. 176 perguruan tinggi. Termasuk ada 4 di Papua. Jadi 4 di Papua. Ini potensi Muhammadiyah. Kita punya 23 cabang istimewa di 23 negara. Kemudian kita juga mengembangkan sekolah di luar. Kita punya taman kanak-kanak yang dikelola oleh Aisyah di Kairo. Baik. Bahkan kita sudah punya markas dakwah sendiri di Kairo. Kemudian kita ini sedang merintis juga, insya Allah tahun 2019 berdiri boarding school Muhammadiyah di Melbourne. Ya. Sekarang juga sedang dirintis untuk Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Tadi Pak Haidul juga sempat mengatakan bahwa ada sekitar 23 cabang istimewa kurang lebih begitu ya. Itu di luar Indonesia pastinya. Di luar Indonesia. Kan? Nah ini banyaknya di Asia, di Eropa, atau di negara timur? Tersebar ya di Eropa, di beberapa negara ya. Ada di Nederland, di Jerman, di Prancis, kemudian juga ada di Afrika kan, kemudian di Timur Tengah gitu, di Asia, di ASEAN, bahkan di ASEAN kita punya organisasi sister ya, yang namanya Muhammadiyah tetapi satu ideologi lah, karena kan tidak boleh seperti sister city kurang lebih begitu ya. Kayak sister city ya. Kemudian di kawasan Asia Timur itu barusan saya meresmikan Muhammadiyah Tiongkok. Ya, jadi Muhammadiyah Tiongkok, ya, baik. Apa yang kita miliki ini semuanya sebenarnya merupakan bentuk dari organisasi modern yang semuanya dikelola oleh Badan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga tidak ada sekolah pesantren. Nah, kita punya 172 pondok pesantren modern. Baik. Nah, tidak ada lembaga-lembaga itu yang berdiri sendiri atau milik perorangan. Semuanya milik organisasi dan atas nama Muhammadiyah. Bahkan seluruh aset tanah bangunan di seluruh tanah air dan di luar
itu juga atas nama organisasi. Tidak atas Semuanya nama atas perorangan. nama organisasi. Ya, tidak ada atas nama Haidar Nasir atau lain sebagainya. Semuanya atas nama Muhammadiyah. Baik Pak Haidar, ini kan tadi kan sempat mengatakan bahwa 35-40 anggota, lalu juga ada beberapa lebih dari 20.000 bahkan perguruan tinggi, 170 perguruan tinggi dan juga beberapa 176. sekolah dengan jumlah yang menurut saya ini cukup besar dan juga ada perwakilan dari 23 negara luar. Susah nggak sih Pak ngaturnya sebagai ketua umum begitu? Ya susah-susah, gampang gitu ya. Susahnya karena yang namanya ngelola organisasi besar itu kan ya dinamikanya banyak, kemudian juga mana yang harus dikembangkan, mana yang harus didahulukan gitu kan. Kemudian juga tuntutannya juga banyak gitu ya. Gampangnya apa? Gampangnya karena Muhammadiyah kan sudah pakai sistem organisasi sehingga semuanya relatif sudah terstandar. Jadi kita tidak bikin aturan yang dibuat-buat. Aturan itu sudah established itu. Betul. Bahkan Muhammadiyah ini kan kalau muktamar itu di samping kita mandiri ya, juga aturannya sudah tidak berubah-ubah lagi. Jadi kalau untuk pemilihan pimpinan itu udah 1 tahun itu proses kayak KPU-nya Muhammadiyah itu bergerak. Sudah diatur dalam peraturannya Muhammadiyah. Sehingga nanti di muktamar itu tidak ada lagi orang yang mau main-main aturan. Jadi karena sudah semua aturannya baku, sehingga tidak ada konflik peraturan itu. Jadi semuanya harus menyesuaikan begitu. Kalau yang tidak memenuhi syarat ya otomatis akan tereliminasi. Kalau yang tidak mengikuti aturan begitu lah kurang lebih. Biarpun orang itu populer segala macam, kalau tidak memenuhi syarat yang sejak 1 tahun itu diproses, dia akan tidak masuk. Nah, semua ini yang saya sebut sebagai gampang dalam arti karena sudah tertata dalam sistem. Nah, tentu karena organisasi Muhammadiyah ini apapun organisasi kemasyarakatan kan nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kerelawanan itu kan tetap kita jaga gitu. Misalkan ini untuk Lombok ini kita insya Allah sedang punya program sekitar 600-an bangun huntara di sana dengan biaya Muhammadiyah. Hunian sementara. Kemudian kita pelayanan kesehatan juga sudah bergerak gitu kan, sudah lama. Kemudian juga untuk kebencanaannya dan sebagainya. Tetapi juga relawannya itu kan juga mereka ya semangat kerelawanan itu. Kita bergilir ini satu periode itu 600 orang ditarik masuk lagi gitu kan. Jadi nah semangat kerelawanan itu seperti itu. Di bawah juga sama. Yang bahkan banyak guru-guru taman kanak-kanak SD ya juga ya mereka dengan semangat kerelawanan gitu. Jadi ini menjadi poin penting termasuk mengurus Muhammadiyah ini juga semangatnya ya semangat pengabdian gitu. Nah, inilah yang menjadi modal buat Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi bangsa. Baik. Dan tadi kan bisa dikatakan gerakan-gerakan dari Muhammadiyah ini lebih berfokus pada 3 bidang, baik sosial, pendidikan, bahkan sampai ke budaya juga gitu ya. Nah, sebenarnya ini landasan apa atau apa yang melandasi sih dari gerakan Muhammadiyah ini? Namun Pak Haidar, sebentar dulu tahan komentarnya karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetap harus bersama kami dalam program Tokoh Kita.